selamat datang kembali di Nina Talks, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Ngomongin soal isu terkini, isu yang lagi happening sekarang adalah tentang Capres dan Cawapres 2024. Kalau kemarin saya sudah mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tentang Capres nomor urut 1, maka hari ini saya akan mengajak teman-teman lagi untuk mengenal lebih dekat Capres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto. Akankah Prabowo Subianto mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2024 setelah sudah kalah dalam kontestasi Pilpres beberapa tahun yang lalu dan sudah beberapa kali? Bagaimana rekam jejak Prabowo Subianto selama menjadi anggota militer dan juga selama menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju? Siapa sih Prabowo Subianto? Prabowo Subianto merupakan seorang jenderal yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata jenderal lainnya, teman-teman. Tak hanya menguasai dunia militer, tapi juga memahami dunia pergerakan politik dan ekonomi. Anak begawan ekonomi Sumitro dan menantu Presiden Soeharto ini setelah pensiun dari tentara membangun bisnis dan partai politik. Prabowo Subianto lahir di Jakarta tahun 1951. Prabowo merupakan putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo, Menteri Keuangan RI ke-8 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI ke-7. Pernikahan Prabowo dan Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto dikaruniai seorang anak, Didit Prabowo. Prabowo muda lulus dari Akademi Militer tahun 1974. Di tahun yang sama dia mengawali karir militer. Berkarir selama 24 tahun di militer, Prabowo pernah menjabat sejumlah posisi strategis, termasuk Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Mengakhiri masa dinas di tahun 1998, Prabowo telah mendapatkan sederet penghargaan, di antaranya Bintang Kartika Eka dan Satya Lencana Kesetiaan. Di dunia bisnis, Prabowo memiliki lebih dari 20 perusahaan di dalam maupun luar negeri. Usaha Prabowo bergerak di ragam bidang, mulai dari produksi minyak kelapa sawit, bidang migas, hingga bidang perikanan. Karir politik Prabowo diawali di Partai Golkar dan saat ini memimpin Partai Gerakan Indonesia Raya. Pada tahun 2004, Prabowo mencoba bertarung menjadi calon presiden Indonesia melalui konvensi Partai Golkar. Belum berhasil di Golkar, Prabowo membangun jaringan tani. Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia pada tahun 2004. Kemudian setelah itu, Prabowo maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Capres Megawati. Namun, lagi-lagi belum berhasil, teman-teman. Lalu, pada tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerindra sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina. Dan pada Pilpres 2014, Prabowo maju lagi sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Dan Prabowo pada saat itu memang sangat ingin Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri dan disegani oleh dunia. Sayangnya, pasangan ini belum juga berhasil memenangkan kontestasi Pilpres pada 2014. Namun, Partai Prabowo meraih kemenangan suara yang signifikan pada waktu itu dengan menjadi peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2019, Prabowo kembali bertarung mencalonkan diri sebagai calon presiden dan didampingi oleh cawapresnya Sandiaga Uno. Nasib serupa kembali terjadi, teman-teman. Lagi-lagi Prabowo kalah. Namun, Prabowo kemudian diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Akankah Prabowo mampu memenangkan kontestasi Pilpres pada 2024 mendatang? Bagaimana rekam jejak Prabowo di dunia militer? Dan juga rekam jejak Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju. Prabowo mendapat banyak pengalaman kemiliteran sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia.
Belum lagi Prabowo memiliki cara berpikir yang brilian, teman-teman. Tidak heran jika dirinya menjejaki jabatan perwira hingga letnan jenderal sebelum pensiun. Lantas apa saja prestasi Prabowo Subianto? Berikut ini 5 prestasi Prabowo Subianto saat masih aktif sebagai anggota militer. Yang pertama, menjadi taruna akabri. Prabowo Subianto memulai karir militernya pada tahun 1974 sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kebetulan Prabowo berada satu angkatan dengan Presiden ke-6 Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Selama menjadi ABRI, Prabowo sukses masuk pasukan elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Yang kedua, melaksanakan Operasi Nanggala di Timur Timur. Prabowo Subianto turut andil dalam Operasi Nanggala di Timur Timur. Operasi ini menjadi prestasi gemilang dari Prabowo Subianto. Tujuan Operasi Nanggala ini untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato yang merupakan presiden dari Frente Revolucionaire de Timor-Leste Independent atau FRETILIN. Prabowo sebagai kapten bersama pasukan Nanggala 28 mendapatkan tugas untuk menangkapnya. Hingga akhirnya Prabowo berhasil menangkapnya dan Presiden revolusioner ini ditembak mati oleh Sertu Jacobis Marabo. Ketiga, membebaskan tawanan Mependuma. Prabowo yang masih berpangkat sebagai Brigadir Jenderal menghadapi organisasi Papua Merdeka. Dan kala itu OPM menyandra 10 orang peneliti Lawrence pada tahun 1995. Kopassus bersama dengan anggota Kostrad berhasil menangani peristiwa tersebut. Proses penyelamatan itu sempat mendapat kritik internasional sebab mereka menggunakan lambang palang merah untuk menipu anggota OPM. Kemudian yang keempat adalah mengibarkan bendera Indonesia di puncak Everest. Prestasi gemilang Prabowo Subianto selanjutnya yaitu kala mengibarkan bendera merah putih di Gunung Everest. Prajurit Kopassus Indonesia, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI sukses menaklukkan puncak Everest. Momen yang terjadi pada 26 April 1997 ini diprakarsai oleh Prabowo Subianto. Bendera merah putih berhasil ditancapkan setelah melewati serangkaian perjalanan terjal. Perjalanan tersebut melewati lintasan panjang di jalur selatan Nepal. Yang kelima, Prabowo menduduki jabatan penting sebelum lengser dari dunia militer. Karir Prabowo Subianto juga sangat mentereng di tengah jajaran Angkatan Darat, teman-teman. Prabowo Subianto menduduki sejumlah jabatan penting. Pada tahun 1985 sampai 1987, Prabowo Subianto menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Utara. Masuk ke tahun 1991 sampai 1993, Prabowo Subianto menduduki posisi sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Konstrat. Hingga akhirnya Prabowo mengalami pemecatan karena terkandung kasus penculikan aktivis. Itulah 5 prestasi gemilang Prabowo Subianto saat masih aktif menjadi anggota militer. Kemudian yuk lihat bagaimana rekam jejak Prabowo Subianto selama menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Berikut ini merupakan beberapa kebijakan Prabowo ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Yang pertama, tekan impor alutsista. Pada awal tahun 2020, Prabowo melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yaitu Erick Thohir. Kedua Menteri Jokowi ini membahas upaya untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor alutsista. Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak pada waktu itu membocorkan isi pertemuan Prabowo dan Erick Thohir. Pak Prabowo berbicara tentang memaksimalkan klaster industri pertahanan dalam negeri,
terutama BUMN, yaitu memetakan BUMN mana saja yang bisa direvitalisasi untuk produksi alutsista dalam negeri sesuai dengan perintah dari Presiden. Yang kedua, gencar melakukan promosi alutsista. Sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo begitu gencar memasarkan produk persenjataan Indonesia ke berbagai negara. Tahun 2019, Prabowo menerima kunjungan kehormatan Menhan Ghana Dominic B.A. Nitiwul, dan dari pertemuan keduanya disepakati penjajakan kerjasama di bidang pertahanan. Prabowo juga menyampaikan kemampuan industri pertahanan Indonesia. Tahun 2022, Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin di Pentagon Amerika Serikat. Keduanya di Pentagon Amerika Serikat. Keduanya menekankan kepentingan kerjasama berkelanjutan di bidang keamanan regional. Pengamat politik sekaligus peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak salah menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, lantaran mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat ini terlihat fokus dan dapat menempatkan diri dengan sangat baik. Selama menjalankan amanah sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memang sangat terlihat menonjol. Prabowo aktif melakukan pertemuan dan komunikasi dengan berbagai negara maju dalam rangka menjajaki kerjasama modernisasi alutsista. Berikutnya, membantu ketahanan pangan Indonesia. Tidak hanya menorehkan kebijakan seputar alutsista, Prabowo juga diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu ketahanan pangan Indonesia. Salah satunya dengan membangun lumbung pangan di Kalimantan Tengah pada awal kepemimpinannya. Prabowo juga menyampaikan ajakan kepada pemimpin dunia untuk membantu atasi krisis pangan di acara Global Food Security Forum di Bali pada tahun 2022 lalu. Faktor yang paling membuat Prabowo kompeten untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya adalah kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan yang banyak diapresiasi publik, teman-teman. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berhasil membuat gebrakan dengan menyekolahkan para taruna muda TNI 3 Matra ke Amerika Serikat. Selain itu, beberapa alutsista yang didatangkan Prabowo memperkuat lini pertahanan Indonesia. Oke teman-teman, itulah perkenalan singkat atau profil singkat tentang Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2, atau yang biasa dikenal juga oleh masyarakat Indonesia sebagai Capres yang paling gemoy. Dan itu juga tadi rekam jejak Prabowo Subianto selama menjadi anggota militer dan juga selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman kenapa harus memilih Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan kenapa Prabowo Subianto layak memimpin Indonesia di 2024 sampai 2029 mendatang. Yuk jadi pemilih yang bijak. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Sampai jumpa di next video. Di next video saya akan membahas juga tentang Capres nomor urut 3. Oke, see you on the next video. Bye-bye.